Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrawati Hasri, kelas 20A, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS atau ulangan tengah semester dari mata kuliah MKU Wawasan Kebangsaan. Nomor 1, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Yaitu, adapun tujuan bersama untuk mengikat kita sebagai satu bangsa, yang pertama yaitu menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban. 2, yaitu menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga baik itu individu maupun berkelompok. Selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, dan yang terakhir yaitu menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis dan mempererat tali persaudaraan yang utuh. Nomor 2, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Adapun nilai-nilai yang mendukung tercapainya nilai bersama, yang pertama yaitu nilai Pancasila, di mana Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan yang terakhir yaitu nilai kebudayaan. Kebudayaan memiliki 5 aspek. Yang pertama yaitu aspek atau asas batin, yang kedua aspek epistemologis dan metodologis, yang ketiga aspek nilai atau epistemologis, 4, aspek sosiologis dan historis, dan yang kelima yaitu aspek formal teknis. Nomor 3, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Suatu negara tentunya memiliki formula nasionalisme yang sudah lama berkembang, baik itu dari zaman penjajahan maupun setelah penjajahan. Formula nasionalisme melahirkan bangsa yang akan menjunjung tinggi akan persatuan, keadilan, kemanusiaan, dan rasa nasionalisme lainnya. Dari waktu ke waktu, suatu negara akan mengalami banyak perubahan dari berbagai segi bidang yang mengatur jalannya pemerintahan. Formula nasionalisme sangat berperan dalam menghadapi perubahan itu. Oleh karena itu, nasionalisme yang berkembang sejak dulu perlu dilakukan transnasionalisme yang akan dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan yang ada dan dapat mengikuti arus perkembangan pola pikir manusia yang semakin tinggi. Kewarganegaraan global memiliki peran yang penting dalam menghadapi transnasionalisme tanpa menghilangkan formula nasionalisme yang terkandung di dalamnya, karena dua hal itu tergantung pada setiap kewarganegaraan di masing-masing negara. Namun, semua kewarganegaraan negara tersebut masihlah memiliki hubungan yang relevan dalam menanggapi rasa nasionalisme yang terus berkembang. Nomor 4, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme menjadi tiang pemersatu dalam suatu negara. Lahirnya nasionalisme merupakan semangat juang yang tinggi dalam menghargai setiap perjuangan para pahlawan dalam memerdekakan negara tersebut. Akan menjadi negara yang lemah jika rasa nasionalisme rakyatnya mulai surut dan terkikis oleh zaman yang semakin berkembang. Namun, hal itu tidaklah berdampak buruk jika rakyat negara tersebut memiliki pola pikir dengan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya rasa nasionalisme yang ada. Kita boleh saja berekspresi dengan cara kita sendiri dalam mengungkapkan jiwa nasionalisme kita, karena bagaimanapun semakin berkembangnya zaman, semakin tinggi pula pola pikir manusia untuk mengikuti zaman yang ada agar manusia itu dapat bertahan hidup dalam perkembangan zaman. Dan pastinya rasa nasionalisme dapat kita ekspresikan dengan bebas asal tetap memiliki hubungan akan arti latar belakang lahirnya nasionalisme tersebut.
Nomor 5, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme tersebut? Tentunya saja tidak, karena hukum di Indonesia yang berlaku tidak membolehkan warga negaranya berkewarganegaraan ganda. Akan tetapi banyak warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dengan tujuan untuk memiliki ilmu yang lebih luas lagi. Nomor 6, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Iya, karena adapun elemen-elemen yang mengikat satu bangsa adalah yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. 2. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR. Yang ketiga yaitu NKRI sebagai bentuk negara, dan yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.